Para sopir angkot ini menuntut kenaikan tarif secara resmi dari Organda menyusul kenaikan harga BBM. Mereka meminta kenaikan tarif sebesar 2.000 setiap penumpang serta pembelian BBM tidak melalui aplikasi My Pertamina. Dengan naiknya BBM, harga cabai yang kemarin telah berada di angka 60.000 per kilo, sekarang telah menjadi 80.000 per kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah SWT, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah SWT. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sekarang saya ingin mengajak sahabat untuk kita sejenak membahas persoalan kenaikan BBM. Kita kaitkan dengan berbagai alasan yang menyebabkan BBM naik. Antara lain, harga BBM di negara kita termasuk yang paling murah dibandingkan negara-negara lain. Salah satu alasannya. Tetapi kalau kita perhatikan, BBM kita yang murah dari negara lain ini sangat erat kaitannya dengan upah minimum regional kita yang juga murah. Coba bandingkan saja upah UMR kita dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Malaysia. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara Korea, Jepang, Amerika. BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat. Negara-negara di Asia, satu di Malaysia, sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu, gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu $4.000, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek. Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17.000 tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana $2.000. Terus di Kanada per liternya $1.46 setara dengan 16.000. Gaji di sana $2.600 setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, satu di Jerman, sekarang harga BBM mencapai 2.4 hingga 2.30 euro atau setara 30 hingga 33 ribu tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Terus di Prancis sekarang harga BBM di 2.17 euro atau sekitar 33 ribu. Gaji di sana rata-ratanya dari 1.600 hingga 2.200 atau setara 26 juta hingga 35 juta. Jadi masih jauh dengan Indonesia, nggak bisa dibandingin. Yang gaji di Indonesia itu UMR-nya di bawah 7 juta, itu pun di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek UMP-nya kecil. Tapi BBM disamaratakan. Belum lagi harga bahan makanan yang juga sama-sama naik. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa BBM naik di Indonesia itu bersamaan dengan minyak dunia yang lagi turun. Dan kenapa Vivo harganya murah didiskriminasi gitu, dipaksa harus dinaikkan harganya. Apalagi Ibu DPR mengatakan bahwa kenaikan BBM hari ini harus dipahami masyarakat bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi nggak tahu sejahteranya di mana karena bukan cuma BBM doang yang naik. Kebutuhan untuk makan, untuk transportasi naik, tapi pendapatan nggak naik-naik karena gajinya emang nggak naik-naik. Jadi gimana? Masih mau menyamakan negara Indonesia dengan negara-negara lain yang pendapatan atau gajinya itu euro atau dolar? Jadi kurang tepat jika kita membandingkan atau kita memberi alasan penyebab kenaikan BBM karena BBM di negara kita ini murah dibandingkan negara lain, makanya kita naikkan. Coba lihat sekarang. Dengan naiknya BBM, harga cabai yang kemarin telah berada di angka 60.000 per kilo, sekarang telah menjadi 80.000 per kilo. Saya barusan pergi ke warung sayur, ke warung sembako. Berapa harga cabai? 80.000 per kilo.
sekarang. Bayangkan naiknya. Yang lain-lain akan ikut naik. Ongkos angkot naik. Semuanya naik. Dan yang naik ini tidak ada membebani pengurus negara. Tidak membebani gubernur. Tidak membebani menteri. Tidak membebani bupati wali kota. Karena kehidupannya sudah dijamin oleh rakyat. Disediakan uang untuk dia secara cuma-cuma, gratis. Tetapi rakyat harus beli. Satu dari beberapa alasan pemerintah mengapa menaikkan harga BBM adalah karena 70% dari BBM bersubsidi dinikmati oleh orang-orang mampu. Padahal dengan menaikkan harga BBM itu bukan cara yang kreatif apalagi solutif. Mengapa? Karena kenaikan BBM ini bisa berdampak terhadap segala sektor. Karena itu, seorang ekonom mengatakan bahwa hari-hari ini Indonesia terancam stagflasi, di mana kenaikan laju inflasi yang cukup signifikan tapi tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan. Bahkan hitungan ekonom, jika harga BBM naik di angka 10 hingga 20%, maka kemungkinan inflasi akan mencapai di 0,75%. Itu dari harga BBM saja, belum dari sektor lain seperti dari harga pangan. Kita sama-sama tahu bahwa tingkat inflasi bahan makanan per bulan Agustus bulan lalu itu mencapai di 8,55%. Karena itu diperkirakan bulan ini, bulan September, akan naik di atas 10%. Lalu apa dampak dari inflasi? Turunnya nilai mata uang, naiknya harga barang dan jasa, semakin besarnya pengangguran, semakin turun kesejahteraan masyarakat. Berupaya masuk ke kawasan Istana Negara, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin sore. Mereka menarik paksa kawat berduri yang dipasang petugas kepolisian. Beberapa mahasiswa juga saling dorong dengan petugas. Namun, kericuan itu bisa diredam petugas kepolisian yang sedari awal telah berjaga di lokasi unjuk rasa. Demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Banyumas, Jawa Tengah berlangsung ricuh Senin sore. Usai Bupati Banyumas Ahmad Hussein menemui para demonstran, ratusan mahasiswa ini tiba-tiba marah usai Bupati turun dari mobil komando dan meninggalkan mereka. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang mengamankan Bupati pun tak terelakkan. Kericuhan terjadi saat puluhan sopir angkutan umum melakukan sweeping kendaraan yang masih beroperasi di wilayah Cisereh, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Bahkan penumpang di dalam kendaraan dipaksa turun karena sopir dan kendaraan angkutan umum ini dipaksa mengikuti mogok massal. Para sopir angkot ini menuntut kenaikan tarif secara resmi dari Organda menyusul kenaikan harga BBM. Mereka meminta kenaikan tarif sebesar 2.000 setiap penumpang serta pembelian BBM tidak melalui aplikasi My Pertamina. Aksi mogok juga dilakukan ratusan sopir angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang Senin siang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.